Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liana Latina Nada, mahasiswa PPG UIN Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Yuk kita simak bersama-sama. Melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menerapkan ketentuan zakat fitrah dengan benar. Pengertian zakat fitrah. Apa sih zakat itu? Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Dalam rukun Islam, zakat menempati urutan yang ketiga. Sedangkan pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil, merdeka atau budak, tua ataupun muda, dikeluarkan pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok yang dibayarkan sebanyak 2,5 kg. Perintah zakat dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Syarat zakat ada 3. Yang pertama, merdeka. Kedua, berakal. Dan berkecukupan mampu secara finansial. Rukun zakat ada 4. Yang pertama, niat. Niat untuk menunaikan zakat fitrah harus dilandasi rasa ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terdapat pemberi atau muzaki. Muzaki adalah orang yang memberikan zakat. Yang ketiga, ada penerima zakat atau yang disebut dengan mustahik. Dan yang keempat, ada harta yang dizakatkan. Waktu pembayaran zakat fitrah ada 5 macam. Yang pertama, waktu wajib, yaitu di akhir bulan Ramadan sebelum tanggal 1 Syawal. Yang kedua, waktu mubah, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai memasuki waktu wajib. Dan yang ketiga, waktu paling utama, yaitu setelah terbit fajar dan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Keempat, waktu makruh, yaitu setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Dan yang kelima, waktu haram. Waktu haram yaitu setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal, kecuali jika ada uzur seperti harta tidak ada di tempat tersebut atau menunggu orang yang berhak menerima zakat, maka hukumnya tidak haram. Zakat itu diperuntukkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, dan untuk orang yang berhutang, untuk orang yang di jalan Allah, dan orang yang sedang kehabisan dalam perjalanan, sebagaimana kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Selanjutnya, kita perinci bersama-sama 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ketiga, amil.
Amil adalah panitia zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya, hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, ghorim. Ghorim yaitu orang yang memiliki hutang untuk kebutuhan hidupnya. Dan yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan lain-lain. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Contohnya, ketika orang berziarah makam wali. Selanjutnya, tujuan diperintahkan zakat oleh Allah yaitu yang pertama, membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Yang kedua, membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh ghorimin, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya. Yang ketiga, membina dan merentangkan tali solidaritas persaudaraan sesama umat manusia. Yang keempat, mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. Yang kelima, menghilangkan sifat bakhil. Keenam, menghindarkan penumpukan kekayaan seseorang. Dan yang ketujuh, mencegah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dan beberapa keutamaan zakat diantaranya: 1. Menumbuh suburkan pahala. Yang kedua, memberi berkah kepada harta yang dimiliki. 3. Menjadi sebab bertambahnya rezeki. Keempat, menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki. Kelima, menjauhkan diri dari api neraka. Keenam, mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan kepada masyarakat. Ketujuh, menumbuhkan kerukunan dan menumbuhkan kasih sayang, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan menghasilkan uswatun hasanah. Yang terakhir adalah hikmah disyariatkannya zakat, yaitu untuk mensyukuri nikmat Allah, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan, memerangi dan mengatasi kefakiran, membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya, serta mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan. Yang terakhir, merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.